Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis taklim yang semoga Allah berkahi ini, ya, mengkaji ilmu agama Islam, ya, terutama masalah akidah, ya, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bahas masalah tauhid, ya, dan membahas masalah juga kesyirikan-kesyirikan agar kita bisa menjauhi kesyirikan-kesyirikan tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, bisa terus berjalan di atas sunnah dan berjalan di atas tauhid sampai kelak kita meninggal dunia. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang semoga rahmati Allah, sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya, ini adalah pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang pertama berbentuk muqaddimah, apa pentingnya mempelajari tauhid, ya. Kenapa kita harus belajar tauhid? Kenapa kita harus mendahulukan tauhid? Dan ada apa di balik tauhid, ya? Sudah kita bahas panjang lebar. Ada berapa belas poin, ya? Kira-kira ada 12 atau sampai 14 poin. Bisa dilihat di YouTube yang ketinggalan. Mungkin ada ya di Bumiku Mengaji. Kajian Qawaidul Arba pertemuan ke-1. Dan yang lalu, pertemuan yang kedua, kita masuk ke dalam pembahasan Qawaid Al-Arba. Yang mana Qawaid artinya ya kaidah. Jamak al-qawaid ini jamak dari kata kaidah. Itu kaidah bahasa kita, ya, bahasa Indonesianya kaidah. Ya, kaidah ini sesuatu kata-kata yang mungkin kalimatnya tidak seberapa panjang, tapi tercantum banyak makna di dalamnya, ya. Terkait di dalamnya banyak cabang-cabang yang penting, ya. Jadi kaidah ini simbolnya yang besar, di bawah-bawahnya nanti ada cabang-cabangnya, atau di bawahnya ada makna-makna dan pelajaran-pelajaran yang sangat banyak yang bisa dipetik di situ. Kaidah yang pertama sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya, di pertemuan yang lalu kita membahas berapa kaidah? Dua kaidah, ya. Dan insya Allah di pertemuan ini kita habiskan karena ada 4 kaidahnya, dua sudah kita bahas, sisa dua lagi. Sebagai murojaah kita ulang, ya, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung di sini. Kaidah yang pertama berbunyi bahwasanya anta alama annal kufar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliqu al-mudabbiru wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Ya, bahwasanya orang-orang kafir yang dulu hidup di zamannya Rasulullah SAW, yang sama Rasulullah diperangi itu, mereka itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Mereka tahu. Makanya nama mereka itu apa? Abdullah. Ada namanya Abdullah bin Jad'an. Ya, tidak masuk surga. Abdullah bin Jad'an tak pernah masuk Islam karena menyembah berhala. Namanya Abdullah, hamba Allah. Ini bukti, ya, dan nama-nama yang lain. Ada Abdullah bin Mas'ud, ya, masuk Islam sudah masuk remaja. Abdullah bin Mas'ud, namanya Abdullah. Ya, jadi sahabat Nabi, masuk Islam dia sudah besar, namanya Abdullah. Ya, jadi ini bukti bahwasanya orang-orang terdahulu, ya, mereka yakin ada Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dan Allah yang mengatur alam semesta. Ya, tapi keyakinan itu belum memasukkan mereka ke dalam yang namanya agama Islam. Ya, jadi meyakini bahwasanya yang menciptakan adalah Allah, titik sampai di sana. Oh iya, saya percaya, saya tahu, saya yakin yang menciptakan langit bumi Allah, yang ngasih rezeki Allah, ya, yang mengatur alam semesta Allah, ya. Sampai situ saja belum. Ini belum bisa dikatakan orang Islam. Kenapa? Buktinya Rasulullah SAW memerangi mereka dulu. Mereka tahu sampai dikasih nama anaknya hamba Allah. Ya, anaknya dikasih nama siapa? Hamba Allah. Berarti bukti bahwasanya mereka meyakini ada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah lagi buktinya adalah surat Yunus, ya, ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakan, wahai Muhammad, tanya sama mereka, siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan dari bumi? Amman yamliku sama wal absara, ya, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyita minal hayy
Wa may yudabbirul amr. Tanya sama mereka, siapa yang ya, memberi pendengaran, yang memberi penglihatan, yang bisa menjadikan dari yang hidup menjadi mati, dari yang mati menjadi hidup, dan siapa yang mengurus semua perkara-perkara ini? Ya, mereka kata Allah, fasayaqulun Allah kata Allah, mereka pasti akan mengatakan itu semua Allah Subhanahu wa taala yang berbuat. Ya, fakul afala tattaqun, ya, maka katakan kepada mereka, apa tidaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah kalian berhenti menyembah berhala-berhala itu. Kalau kalian sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mengatur semua ini. Ya Allah yang bilang, Allah suruh tanya ya kepada Muhammad, kul katakan wahai Muhammad, tanya sama mereka siapa yang begini, siapa yang begitu, siapa yang memberi rezeki, siapa yang ngatur semua alam semesta. Kata Allah, pasti mereka akan jawab Allah. Tapi ternyata orang-orang itu masih tetap diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ternyata itu belum memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Itu kaidah yang pertama. Jadi tidak semua orang yang mengakui bahwasanya yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia tahu ada Allah, Allah mengatur, Allah yang ngasih rezeki. Ya, itu belum. Ya, sekarang kita pindah ke kaidah yang kedua. Mereka mengatakan bahwasanya kata mereka saat mereka itu menyembah berhala, ya orang-orang musyrik yang diperangi sama Rasulullah SAW, ya ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafaat. Kami ini tidak menyembah mereka, ya tidak menghadap mereka, melainkan untuk meminta kedekatan diri kepada Allah dan meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun menyebutkan dalilnya karena beliau bukan orang yang asal ngomong terus ditinggal, tidak menyandarkan dalil, tidak. Beliau selalu mendatangkan dalil. Ngomong apa? Ada ayatnya. Ngomong apa? Ada hadisnya. Ya, itu kebiasaan beliau. Namun beliau difitnah ya dari segala penjuru. Ya seakan-akan ya, ada yang bilang beliau gila, katanya dan lain sebagainya. Alhamdulillah min dzalik. Ya berat sekali besok ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat tidak ada ya orang ketiga antara dia di hadapannya Syekh Muhammad Abdul Wahab ya rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya alhamdulillah min dzalik. Katanya beliau bahwasanya orang-orang musyrik di zamannya Rasulullah SAW saat menyembah berhala itu kata mereka kami tidak menyembah begitu saja tapi kami meminta apa kedekatkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat mereka dan untuk meminta syafaat. Ya, beliau mencantumkan dalil surat Az-Zumar ayat 3 sudah kita sebutkan ya. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, dan yang oleh mereka kata Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai tuhan-tuhan yang disembah, ya. Dijadikan wali-walinya. Mereka mengatakan, mana abuduhum, kami tidak menyembah mereka. Illa kecuali agar mereka menjadikan kami itu dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, bukti bahwasanya eh, pengakuan mereka, ya, mereka menyembah patung-patung itu agar mereka itu agar mereka dapat didekatkan ya kepada Allah ya, lewat patung-patung itu yang mereka sembah. Itu yang pertama, ya, untuk kurbah, mendekatkan diri sama Allah. Dalilnya syafaat kan. Tadi Syekh bilang kurbah dan syafaat, minta syafaat. Dalilnya kurbah apa? Liqarribuna, mendekatkan kami, kurbah dekat. Ilallahi zulfa yang sedekat-dekatnya. Adapun masalah syafaat, beliau mencantumkan ayat surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang tidak mendapatkan, yang tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat buat mereka. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Ya patung-patung ini yang akan memberi syafaat kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi syafaat kepada mereka. Rekomendasi supaya mulus bisa masuk surga ya. Jadi ini kata mereka bahwasanya eh, kami menyembah mereka itu bukan karena hanya menyembah segitu saja, tapi kami berharap ya kami sebenarnya menyembah Allah, hanya saja kami lewat orang-orang ini supaya lebih dekat, shortcut ya, pakai perantara. Mestinya kalau shortcut tuh langsung ya, tapi ini enggak, pakai perantara, ada jembatannya. Padahal tidak perlu. Kita beribadah tidak perlu dijembatani. Ya Allah Maha mendengar. Ya Allah yang memerintahkan kita kalau ada mau doa atau apa langsung ya kata Allah fa inni qarib, kami dekat kata Allah Subhanahu wa taala,
Ya, aku dekat, kata Allah, ujibu da'wata da'i idza da'an, aku jawab doanya orang yang berdoa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngapain harus muter-muter, ya, minta ke sini ke sana, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah juga, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan jawab. Jadi sangat jelas. Dan dijelaskan oleh Syekh di sini di pertemuan yang lalu kita juga sudah jelaskan bahwasanya syafaat itu ada dua macam. Ada syafaat manfiyah, wa syafaat musbata. Ada syafaat yang dinafikan oleh Allah dan ada syafaat yang benar ada. Ya, syafaat yang salah yang dinafikan apa ya? Syafaat-syafaat seperti ini minta-minta kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu mandalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni, tidak ada siapa yang bisa memberi syafaat ya tanpa diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa. Ya, tidak ada yang memberi syafaat kecuali sudah diizinkan sama Allah. Kenapa harus minta sama orang lain? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah lewat orang lain. Dan juga ya Syekh Muhammad Abdul Wahab disebutkan di sini ya bahwasanya syafaat al-manfiyah, syafaat yang dinafikan adalah maka tutlabu min ghairillah, syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fi ma la yaqdiru alaihi illallah, yang tidak ada yang mampu masalah itu melainkan hanya Allah saja yang mampu. Kok minta sama patung? Dia buat jaga dirinya tidak bisa. Ya gimana dulu sahabat lihat yang ceritanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, saat dibawa sama ayahnya, katanya disuruh. Jadi Abu Bakar tuh kebiasaan pas masih kecil, katanya dibawa sama ayahnya. Jadi Abu Bakar Siddiq ini radhiyallahu anhu termasuk salah seorang sahabat yang tidak pernah menyembah berhala sama sekali. Ya semasa hidupnya. Tapi dia cerita, saya sama Abah suka dibawa dulu, katanya Abah ini Tuhan kamu doa sama dia. Ya kata Abu Bakar, eh patung coba kasih makan saya, kasih baju saya. Saya punya baju cuma satu, kasih baju saya. Dia tidak jawab kata Abu Bakar. Saya lapar nih, kasih makan saya. Dia tidak jawab. Akhirnya kata Abu Bakar, ana lempar sama batu, jatuhlah apa namanya, eh, jatuhlah berhalanya. Terus kata Abu Bakar, saya lihat dia itu digenjingi sama anjing. Ya gimana ada Tuhan digenjingi sama anjing? Jadi tidak masuk akal kata Abu Bakar Siddiq. Buat jaga diri aja tidak bisa, ngapain kita harus doa sama dia, minta-minta sama dia? Ya, jadi akalnya cemerlang Abu Bakar Siddiq, bersih akalnya, ya tidak seperti orang-orang musyrik yang lain. Adapun syafaat yang dibenarkan yang ada yaitu yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, allati tutlabu minallah, yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasyafi' mukramun bisyafa'ah, dan nanti Allah akan mengizinkan seseorang untuk memberi syafaat yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu yang kita doa setiap kita mendengar azan, setelah mendengar azan apa? Wa ba'athu maqamam mahmudan alladzi wa'adta. Doa untuk Rasulullah SAW supaya bisa menjadi sampai ke posisi maqam mahmud dan kedudukan yang sangat terpuji yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu saat nanti ya Rasulullah SAW di hari kiamat diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat ya. Wasfa' tu syafa' ya. Silahkan kata Allah Subhanahu wa taala, beri syafaat sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu para jamaah sekalian. Sekarang kita membahas ya pertemuan yang hari ini akan kita bahas adalah kaidah ats-tsalitsah war rabi'ah, yaitu kaidah ketiga dan yang keempat. Kita mulai pada jamaah sekalian bahwasanya kalau bisa ditaruh di sini apa namanya lembarannya atau halamannya ya. Karena sudah kasih PDF-nya ke beliau, ke Abu Abdurrahman. Tapi kalau tidak bisa tidak masalah. Kaidah ats-tsalitsah, kaidah yang ketiga, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara atau zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Jadi saat Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah itu berada di manusia yang berjenis-jenis, banyak sekali macamnya, terutama dalam peribadatan mereka. Ya, minhum man ya'budul malaika, sebagian mereka menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya, sebagian mereka menyembah para nabi. Wassalihin, sebagian menyembah orang-orang soleh. Wa minhum man ya'budul asjar, sebagian mereka menyembah apa? Al-asjar, ya tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon. Wal ahjar, dan juga sebagian mereka menyembah bebatuan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, dan sebagian mereka menyembah matahari dan rembulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua sama Rasulullah diperangi, walam yufarriq bainahum, dan tidak pernah dibeda-bedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini katanya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah.
seperti biasa, beliau tidak berbicara sembarangan. Beliau mengatakan, salah satunya katanya beliau tadi ada orang-orang di zaman Nabi yang menyembah matahari dan rembulan. Dalilnya apa? Surat Alif atau surat Fussilat ayat 37. Allah SWT berfirman, "Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar." Dari tanda kebesaran Allah SWT ada malam dan ada siang, wasyamsu wal qamar, ada matahari dan ada bulan. Ini semua bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud ke matahari dan ke rembulan. Wasjudu lillah, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Ya, sembahlah Allah semata, ya, yang menciptakan matahari dan rembulan. Jangan sujud ke matahari dan rembulannya. Itu matahari dan rembulan diciptakan oleh Allah. Langsung sembahlah Allah semata. Ya, sembahlah Allah yang menciptakan mereka, yang menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau memang benar-benar kalian mau menyembah Allah, ya jangan sembah matahari dan bulannya. Sembah Allah ya semata, jangan sembah yang lain. Ya, jelas sekali di sini. Ya, berarti ini ada indikasi bahwasanya ada orang-orang yang menyembah matahari dan rembulan. Ya, begitu juga yang masalah matahari, kita tahu bahwasanya orang-orang musyrik dulu atau kita dilarang oleh Rasulullah SAW sholat di saat matahari mau terbit, ya, di waktu syuruk itu, di saat matahari sudah menyentuh ufuk keluar, tidak boleh kita sholat sampai mataharinya lepas dari ufuk. Lepas sudah naik mataharinya, sudah lepas dari, ya, ufuk, baru kita dibolehkan untuk sholat sunnah. Begitu juga saat mau tenggelam matahari, tidak boleh. Kenapa? Karena itu waktu-waktu mereka orang-orang musyrik itu menyembah apa? Matahari. Dan dikatakan setan itu berdiri di arah matahari, yang mana seakan-akan orang-orang musyrik ini menyembah setan. Karena setan berdiri di sana di arahnya matahari supaya disujud. Jadi mereka sujudnya itu bukan matahari, tapi sujud. Afwan, keputus ya suaranya. Sampai Kemute kemana Ustaz. tadi Nah, sekarang sudah suaranya? menyembah Pembahasannya? matahari tadi Ustaz. Coba di kolom chat. Anda nggak tahu kalau mati ini. Bagaimana pembahasannya tadi? Menyembah matahari tadi Ustaz. Penjelasan. Nah, jadi menyembah matahari sangat jelas ya, ada dalilnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar." Bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ada malam, ada siang, dan juga ada matahari dan ada bulan. Kata Allah, "Wala tasjudu lisyamsi wala lil qamar." Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan sujud kepada qamar, jangan ibadah itu. Matahari dan bulan jangan dijadikan objek untuk beribadah, bersujud, jangan. Wasjudu lillah, sujudlah untuk Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan keduanya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sekali di sini bahwasanya di zamannya Rasulullah itu ada orang yang menyembah matahari, ada orang yang menyembah bulan, ya. Dan disebutkan di sini, alhamdulillah sudah kita jelaskan berarti. Jadi Anda jelaskan tadi, dan bukti lagi bahwasanya Rasulullah SAW melarang kita sholat di waktu-waktu matahari mau terbit dan matahari mau tenggelam. Kenapa? Karena saat itu mereka orang-orang musyrik sujud kepada matahari. Ya, ini juga bukti bahwasanya mereka juga menyembah apa? Matahari dan rembulan. Ya. Ya, selanjutnya dalilul malaika. Dalil tentang penyembahan kepada malaikat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 80. Ya, bahwasanya wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi sebagai tuhan-tuhan kalian. Allahu Akbar. Ya, jelas sekali para jamaah sekalian. Ya, jelas sekali bahwasanya mereka itu, ya, menyembah malaikat dan menyembah nabi, dan Allah bilang, Allah tidak pernah menyuruh kalian untuk menyembah keduanya itu, malaikat dan nabi, jangan disembah. Kalau menyembah, nyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan dalil tentang penyembahan mereka kepada nabi-nabi.
sangat jelas. Surat Al-Maidah ayat 116. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam. Kita lihat ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah berbicara ngarang-ngarang para jamaah. Semuanya ada ayat Al-Qur'annya. Ya, beliau bilang apa, ada ayatnya, ada hadisnya. Ya, jadi ini tuduhan yang sangat keji kepada beliau. Ya, saat dikatakan apa bodoh dan lain sebagainya atau gila, ada yang bilang ada kelainan jiwa dan lain sebagainya, adalah kebohongan untuk mengkaburkan yang benar disalah-salahkan dan yang salah supaya jadi benar. Nauzubillah min dzalik. Kalau mau cari yang perfect memang tidak ada. Syekh Abdul Wahab mungkin ada salahnya. Ya pasti manusia ada salahnya, tidak ada yang sempurna. Tapi kalau sampai dibilang menyesatkan dan lain sebagainya adalah tuduhan yang sangat tajam kepada beliau dan sangat keji. Ya. Beliau mengatakan tentang penyembahan orang-orang kepada para nabi. Beliau langsung memberikan surat Al-Maidah ayat 116 saat Nabi Isa kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditanya sama Allah, "Wa idz qala Allahu ya Isa ibnu Maryam." Saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Isa ibnu Maryam, "A anta qulta lin-nas." Ini di akhirat di jamaah, ya Allah panggil Nabi Isa, "Apakah engkau wahai Isa mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala." Ini Allah tanya kepada Nabi Isa. Apakah pernah wahai Isa kamu mau nyuruh ya umatmu untuk menyembahmu dan ibumu dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Isa apa? Qala subhanak. Ya Allah Maha suci Engkau. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak akan berbicara apa-apa yang bukan hakku. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau memang aku sudah ucapkan itu, engkau sudah tahu ya Allah. Pasti engkau tahu itu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Karena engkau tahu apa yang ada dalam diriku, tapi aku tidak tahu apa yang ada padamu ya Allah. Ya innaka anta 'allamul ghuyub ya. Karena sungguh engkau mengetahui ya yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Jelas ditanya ke siapa? Ke Nabi Isa. Dan mereka hidup di zamannya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya ada Nasara dari Najran, ada Heraklius ya dikirimi surat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Nasrani menyembah Nabi Isa Alaihissalam. Ada orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, ya Uzair adalah anaknya Allah, disembah sama mereka. Ada yang bilang Al-Masih ibnullah, ada yang bilang apa? Eh, bahwasanya Nabi Isa adalah anaknya Allah, ya disembah sama mereka. Ya ada di zamannya Rasulullah SAW. Begitu juga as-salihin. Ada orang-orang soleh. Dikatakan bahwasanya mereka itu menyembah orang-orang soleh. Maksudnya gimana? Jelaskan di sini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 56 dan 57. Ya, Al-Isra 56 dan 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul id'u alladziina za'amtum min dunihi fa yamlikuna kashfa adh-dhurri 'ankum wa la tahwila." Katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula bisa memindahkan bahaya pada yang ada padamu yang sedang menimpamu. Tidak bisa. Ya. Ini ya sama Allah SWT disuruh panggil tuh ya sama kalian disembah ya orang-orang soleh itu. Dan Allah tekankan lagi di ayat yang selanjutnya ayat 57 ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Justru mereka orang-orang soleh yang kalian sembah itu mereka itu orang-orang yang mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrabu ya, siapa yang lebih dekat dari Allah? Berlomba-lomba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa yarjuna rahmatahu, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kalian sembah itu mereka berlomba-lomba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, berharap rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain nyembah mereka? Kenapa tidak langsung nyembah Allah saja? Wa yakhafuna adzabahu, mereka juga takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 57. Ngapain nyembah? Kalau yang disembah itu takut sama Allah, kenapa tidak sembah Allah saja? Ya, ini sangat jelas para jamaah sekalian bahwasanya ada dari kalangan mereka yang menyembah orang-orang soleh. Padahal kata Allah, orang soleh yang kalian sembah itu juga takut sama saya. Takut sama saya, menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala, meminta rahmat dariku, ya mendekatkan diri kepadaku. Ngapain nyembah mereka?
Nyembah aku saja langsung. Tidak usah pakai jembatan-jembatan. Ya, sangat jelas. Adapun dalil yang dikatakan oleh Syekh di sini, bahwasanya ada sebagian mereka di zaman Rasulullah yang menyembah pepohonan dan bebatuan, salah satunya adalah apa? Afara'aitumul Lata wal Uzza. Lihat di sini. Mereka salah satunya menyembah ada yang namanya Al-Lat. Al-Lat itu apa? Patung. Begitu juga ini dalil yang sebelumnya juga. Bahwasanya mereka menyembah orang-orang soleh. Lata itu salah satu nama orang soleh yang kerjaannya itu ngasih makan jamaah haji. Katanya Abdullah bin Abbas, dia adalah orang soleh, orang dermawan yang yalutu, yang suka ngaduk gandum dikasih makan ke, ya atau tepung dikasih makan ke jamaah haji. Jadiin patung sama mereka, jadi batu. Ya, namanya apa? Uzza atau Lata. Al-Uzza itu salah satu ada yang pohon, ada yang batu. Ya. Wa manat tsalits al-ukhra dan yang lain-lain itu patung-patung disembah sama mereka. Ini jelas bahwasanya mereka dulu menyembah batu, ya patung yang diukir, batu yang diukir sama pepohonan. Ya begitu juga dijelaskan di sini tentang pepohonan nih. Sangat jelas sekarang hadisnya dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, ya Syekh Muhammad Abdul Wahab menyantumkan hadis dari Abi Waqid radhiyallahu anhu. Qala, ya, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Dahulu kami berangkat bersama Rasulullah SAW ya mau berangkat perang Hunain ini. Perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufr dan sebagian kami pada baru masuk Islam. Ya. Walil musyrikin sidratun yaqufuna indaha dan orang-orang musyrik itu punya pohon bidara. Sidr, pohon bidara yang mereka itu suka berdiam diri di sana. Beriktikaf di pohon, ya. Yanutuna biha aslihatahum dan mereka itu ya menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Tabarruk atau cari berkah atau supaya sakti atau gimana lah. Pokoknya mereka bertawakal menggantungkan senjata-senjatanya di pohon tersebut. Yuqalu laha dhatu anwat. Namanya pohonnya dhatu anwat. Famararna bisidra. Akhirnya kami lewatlah ya di depan pohon itu saat mau berangkat perang. Kulna ya Rasulullah. Katanya mereka, wahai Rasulullah, ya ij'al lana zatu anwatin kama lahum zatu anwat. Jadiin buat kita kayak gitu dong, zatu anwat sebagaimana mereka juga punya zatu anwat yang apa bisa kami gantungkan senjata-senjata kami di sana. Rasulullah takbir jamaah, kaget ya. Allahu Akbar kata Rasulullah. Ya ini adalah ya sunnahnya ya orang-orang terdahulu kalian dari ya rakyatnya Nabi atau umatnya Nabi Musa. Ini kebiasaan orang-orang terdahulu kalian, nih orang-orang Yahudi yang dibimbing sama Nabi Musa alaihissalam ya saat sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Laut Merah, mereka bilang apa? Ij'al lana ilahan ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Nabi Musa, jadikan pada kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ini baru diselamatkan dari Laut Merah. Lihat seperti itu dahsyatnya. Allah buka laut itu. Fir'aun dan bala tentaranya mati semua. Tapi mereka saat melewati satu kaum yang menyembah berhala, mereka bilang, jadikan kami Tuhan kayak gitu. Tuhan yang bisa kelihatan. Ya, itu Bani Israel. Makanya Rasulullah SAW kaget. Allah SAW bilang, Allahu Akbar, kata Rasulullah. Ya, ini terjadi dulu di zamannya Nabi Musa saat sudah melewati apa? Saat sudah melewati Laut Merah. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya, kita baca sedikit dari penjelasannya Syekh Al-Utsaimin, Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tadi itu kita baca matannya dari Syekh Muhammad Abdul Wahab. Sekarang kita mau baca dari penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Kata beliau, maksud hadil kaidah, maksud dari kaidah ini adalah anna manatul kufr, bahwasanya kekufuran itu tolak ukurnya adalah ibadatu ghairillahi duna nadharin ila manzilatil ma'bud, yaitu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya tanpa harus melihat kedudukan siapapun itu yang disembah. Pokoknya selain Allah masuk ke dalam apa yang namanya kesyirikan atau kekufuran. Ya. Faman ya'budun nabi wal wali wal malak. Siapapun itu, mau nabi atau wali lah dianggap atau malaikat-malaikat. Huwa kaman ya'budus syajar wal hajar. Sama saja. Dia itu dianggap sama seperti orang yang menyembah pohon, menyembah batu, ya, menyembah bintang-bintang dan menyembah apa?
matahari, bulan, dan planet-planet lainnya. Sama aja. Ya, jadi tolak ukurnya kekufuran itu, kesyirikan itu, ya saat dia menyembah kepada selain Allah tanpa pandang bulu kepada siapapun itu. Masuk ke dalam yang namanya kekufuran, masuk dalam namanya kesyirikan. Ini yang Syekh Saleh Al-Utsaimin sebutkan. Fan Nabi, ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, zahara ala unas, ya, dikatakan bahwasanya Nabi itu diutus, ya, di kalangan orang-orang kafir yang berbagai banyak jenis. Ada yang nyembah Nabi, ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah batu, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah bulan. Eh, Begitu juga dikatakan ada yang menyembah bintang, ya. Tak disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, tapi ada ayatnya, ya. Ya, dalam surat Asy-Syu'ara kalau tidak salah Allah SWT berfirman wa annahu huwa rabbus syi'ra, bahwasanya Allah lah adalah Tuhannya bintang Asy-Syi'ra, namanya salah satu bintang yang disembah oleh orang-orang kafir di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga para jamaah yang subhanahu Allah, dijelaskan oleh Syekh di sini bahwasanya mereka semua diperangi oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tidak pandang bulu, yang nyembah orang soleh, yang nyembah patung, yang nyembah matahari, yang nyembah Nabi, ya ada Heraklius di sana, Romawi, nyembah Nabi Isa alaihissalam, diperangi semua sama Nabi. Semua rata, semua sama. Kalau nyembah Nabi, oh jangan, dia nyembah Nabi, jangan. Tidak ada. Semua sama Rasulullah diperangi, disuruh menyembah Allah semata. Jadi ini maksud dari kaidah yang ketiga ini. Ya. Dan Syekh Saleh Al-Utsaimin di sini menyebutkan bahwasanya Syekh Muhammad Abdul Wahab eh, menyebutkan dalil-dalilnya secara lengkap, ya, tanpa terkecuali. Ya. Jadi tidak asal-asalan beliau berbicara. Ya. Jadi semua itu oleh Rasulullah SAW diperangi karena hidup di zamannya Rasulullah SAW. Ya, semua Rasulullah diperangi. Dan ingat, ya, disebutkan di sini bahwasanya Allah SWT memerintahkan Rasulullah untuk memerangi mereka semua. Ya, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 39, ya waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ya, perangi mereka agar tidak menjadi apa? Fitnah. Nanti ada penjelasan apa artinya fitnah ini maksud. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar agama ini seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan disebut oleh Syekh adalah fa'adhamul fitnah, dan fitnah yang terbesar adalah ibadatu ghairillah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala bentuk sesembahan, mau doa, mau sembelih hewan, mau apapun itu, sujud, ruku, ya, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa asluddin, dan ingat, ya, dan di sini disebutkan qatiluhum hatta la takuna fitnah, ayatnya. Perangi mereka agar tidak menjadi fitnah. Dan disebutkan fitnah yang terbesar adalah menyembah kepada selain Allah, yaitu dalam kurung kesyirikan. Ya. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, ya. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar agama ini semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, milik Allah saja, diarahkan kepada Allah saja, dan asluddin, dan akarnya agama ini, pondasinya agama ini adalah apa? Tauhid. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksud dari kaidah yang ketiga. Sekarang kita pindah para jamaah sekalian ke kaidah yang terakhir. Ya, bahwasanya Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan di kaidah yang keempat adalah inna musyriki zamanina. Kata Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, bahwasanya orang-orang musyrik yang hidup di zamannya beliau dulu, ya, kira-kira abad 12, ya, atau abad 13, ya. Anna musyriki zamanina, bahwasanya orang-orang musyrik di zaman kami aghladu syirkan minal awwalin, lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang yang dulu. Ini banyak yang tidak terima saat dikatakan seperti ini. Nanti akan kita bedakan, ada 10 perbedaan. Ya. Dan 10 bukti kalau bahwasanya disampaikan oleh beliau ini benar. Kenapa? Beliau hanya menyebutkan secara singkat, tapi yang panjang nanti disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam penjelasan kaidah yang keempat ini. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fis syiddah. Karena orang-orang musyrik dahulu itu, kalau lagi keadaan susah, genting, kejepit, mereka itu
ikhlas beribadah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak sembarangan ngomong, nanti ada buktinya. Ada buktinya. Wa musyriku zamanina, adapun di zaman kami kata Syekh Muhammad Abdul Wahab yang dia lihat ya syirkuhum daiman fir rakha'i wasyiddah. Kesyirikan mereka terjadi terus-menerus, mau dalam keadaan kejepit, mau keadaan sulit, mau keadaan senang, tetap berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dikasih adab, bukan kembali ke Allah, malah sembelih sapi dibuang ke laut. Ini penjaga lautnya marah. Ya. Saat naik kapal, kapalnya mau jatuh, minta tolong sama wali fulan dan wali fulan, ya minta dikir, baca wirid-wirid aneh-aneh, entah siapa yang diminta, ya terjadi itu tidak ini zaman sekarang, wallahu alam. Ya, ana rasa ini terjadi, ya dan banyak kejadian-kejadian yang ya sesuai sama yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa dalilnya bahwasanya orang-orang musyrik zaman dulu itu kalau ada masalah genting, berbahaya, mereka ikhlas berdoa kepada Allah SWT. Ya, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 65 dan dalam surat An-Nahl ayat 53. Ya, kalau tidak salah An-Nahl ayat 53. Ya, bisa disebutkan juga cantumkan surat An-Nahl 53 dan 54 ya, bahwasanya Allah SWT berfirman, "Fa'idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin." Mereka kalau naik di atas bahtera di laut, ya terombang-ambing di samudra, mau tenggelam kapalnya, da'awullaha. Mereka semua berdoa kepada Allah mukhlisin, ikhlas. Lahuddin, Masya Allah dikembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala sama mereka. Ikhlas agamanya untuk Allah. Falamma najjahum. Tapi saat sama Allah sudah diselamatkan mereka. Ya falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tapi kalau sudah sampai ke tepian, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwasanya orang-orang terdahulu ya kalau dia kejepit, kepepet, kena musibah, bahaya dalam bahaya, darurat, doa sama Allah khusyuk. Ya, ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab ada ayatnya. Begitu juga dalam surat An-Nahl ayat 53-54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Ya kalau kalian mendapatkan nikmat, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma idza massakumud dzurru fa ilaihi taj'arun." Lalu jika kamu ditimpa oleh kemudaratan, barang-barang yang tidak enak, kesulitan, maka kepada Allah kamu meminta pertolongan. Ya. Thumma idza kashafa dzurra ankum, tapi kalau Allah SWT sudah angkat cobaannya, angkat kesulitannya, Allah hilangkan mudarat tersebut dari kamu, apa kata Allah? Idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Tiba-tiba sebagian daripada kalian bersekutu atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali ayatnya persis seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kaidah yang keempat ini. Penjelasan yang disebutkan oleh Syekh uh, Shalih Al-Utsaimin ya, bahwasanya apa maksudnya kalau orang-orang musyrik zaman dulu katanya lebih parah atau yang sekarang lebih parah daripada yang dulu ya bahwasanya ini banyak dijadikan hal-hal yang dijadikan ketawa-ketawaan, dijadikan hal-hal aneh-aneh. Oh dipikir, oh, masa ya, kita disamain lebih parah katanya dari Abu Jahal. Gimana? Subhanallah. Ya pada tidak terima semua ya. Para penyembah kubur-kubur itu tidak terima. Ya, tidak terima kalau dibilang menyembah kubur. Ya padahal minta-minta doa, doa itu ibadah. Salah satu tanda sesembahan seseorang itu berdoa kepada Tuhannya. Ya dia nyembah namanya, nyembah kubur, minta-minta sama kuburan. Tapi tidak terima dibilang menyembah kubur. Wallahu a'lam bishawab. Jadi katakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, maksud hadhil qaidah, maksudnya kaidah ini adalah bayanu ghiladi syirki ahli zamanil musannif. Syekh menjelaskan tentang betapa dahsyatnya kesyirikan yang terjadi di zamannya sang penulis yaitu Syekh Muhammad Abdul Wahab. Faman ba'dahum minal mutaakhirin dan yang datang mungkin setelahnya. Wa annahum aghlatu syirkan minal awwalin dan kesyirikan mereka lebih parah daripada yang dulu-dulunya. Ya. Wa manfaatu taqriri ghiladihi. Apa manfaatnya disebutkan bahwasanya uh, kesyirikannya lebih parah dari yang dulu? Apa manfaatnya?
Ya, tahqiqu annahum bitilkal hal allati hum 'alaiha aula bitakfir wal qital minal musyrikin al-awwalin. Ini ya Syekh Muhammad Wahab menjelaskan ini ya untuk menekankan bahwasanya keadaan mereka itu lebih parah dan lebih pantas untuk dikafirkan dan diperangi daripada orang-orang musyrik yang dulu. Kenapa keadaannya lebih parah soalnya? Ya. Wa huwa al-musarrihu bihi 'inda al-musannif fi kitabih al-akhar, dan ini juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Wahab dalam kitab yang lain yaitu kitab Kasyfus Syubuhat. Ya. Ini harus diperangi. Ya, tapi tidak bisa sembarang orang mau main lihat ada orang syirik atau dibom sama dia, tidak boleh. Ini kerjaannya siapa? Ya orang yang punya kendali, orang yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan. Ya, kalau orang abal-abal tidak punya apa-apa, cuma punya pisau dari dapur, ya tidak boleh jamaah kerja-kerja seperti ini. Hati-hati. Dan juga وذكر المشركين تعيين للكفر الذي وصفوا به قبل في قول المصنف أولا. Dan disebutkan di sini kata al-musyrik, ya, maksudnya musyrik di zamannya beliau, ya ini menguatkan kaidah yang pertama tadi, ya, untuk menekankan kekafiran yang disifati oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kaidah yang pertama, bahwasanya orang-orang kafir, ya mereka itu diperangi sama Rasulullah SAW, ya. Jadi bukan yang kaidah yang pertama, tapi kaidah yang ketiga, bahwasanya mereka orang-orang kafir, atau kaidah yang pertama betul, bahwasanya Rasulullah SAW memerangi orang-orang kafir yang ada di zamannya, yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada penekanan di sini bahwasanya ini lebih parah, ya, mengerikan. Dan ternyata yang ngomong seperti ini bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja. Kalau ada waktu antum cek yang bisa bahasa Arab di Maktabah Syamilah, bisa tulis saja di Google namanya Ruhul Ma'ani, ya, tafsir Al-Alusi. Ini mufassir, orang ahli tafsir, ya, Al-Alusi. Al-Alusi ini dalam tafsirnya mentafsirkan ayat An-Nahl yang kita baca tadi 53-54, ya beliau cerita panjang lebar bahwasanya ya banyak orang-orang yang dianggap ulama zaman sekarang dianggap syekh, tapi kesesatannya lebih parah, kesyirikannya dari orang-orang yang dulu. Bisa dicek di jilid 7 halaman 405. Jilid 7 halaman 405. Tulis kitab Ruhul Ma'ani, tafsir Ruhul Ma'ani Al-Alusi, jilid 7 halaman 405. Ya, jelas persis yang diucapkan ya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Orang-orang teriak-teriak, oh ini Wahabi. Itu ada Al-Alusi. Ya, Anda mau cek dulu sebentar. Al-Alusi itu hidup di tahun berapa? Sebentar. Al-Alusi. Ya, beliau hidup, ya, Al-Alusi itu kira-kira meninggal tahun 558 Hijriah. Ya. Baru 700 tahun setelah itu ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kira-kira. Ya, beliau juga bilang kayak gitu. Sama persis, tapi yang dituduh-tuduh keji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja. Ya bisa dicek di Ruhul Ma'ani, tafsir beliau Al-Alusi. Ya, meninggal beliau tahun 558 Hijriah. Oh, tidak salah ya. Jadi, masalah seperti ini para jemaah sekalian, ini perlu dijadikan masalah agar kita, ya, jadi bahan pegangan kita supaya kita berhati-hati dalam hidup ini. Jangan main-main urusan syirik ini. Berat para jemaah sekalian. Ya, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala ada, Allah ngasih rezeki, tapi saat dia menyembah, minta doa kepada patung, nunduk kepada patung, iktikaf di patung sana, tawaf di situ, mengtakzim, mengagungkan, ya, sudah disejajarkan sama Allah. Ya, ini membuat Rasulullah memerangi mereka, diperintahkan sama Allah, ya, untuk memerangi mereka. Ya, berarti kalau ada orang-orang yang lebih parah, ya, orang kafir di zamannya Rasulullah SAW, ya kalau eh, genting, ya, nah ini, Subhanallah, disebutkan di sini. Anda tidak salah ya. Kita baca para jamaah sekalian ya. Ini kata beliau, ayat ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan
yang diperbuat oleh orang awam pada saat ini. Ini tahunnya beliau nih, tahun abad ke-6 Hijriah. Syekh Muhammad Abdul Wahab jauh, ya, 7 tahun setelah 700 tahun setelahnya, Ber- berupa merendahkan suara kepada selain Allah. Lihat ini, ya, doa-doa kepada selain Allah, ya, tidak bisa memberi untuk orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri. Ya, yang disembah itu tidak bisa ngasih ke orang, sembah kuburan. Kuburan tidak bisa ngasih apa-apa ke orang. Bahkan untuk dirinya pun tidak bisa. Tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Mereka berpaling dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kebodohan yang sangat besar dan kesesatan yang baru. Bayangkan para jamaah. Nah, tetapi ini lebih parah. Ya, akan tetapi ini lebih parah dari kesesatan terdahulu. Persis seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Dan di antara perkara yang membuat kulit merinding, lihat, beliau sampai merinding-merinding. Sesungguhnya sebagian orang mengaku sebagai syekh, ya, berkata kepadaku, ini bilang ke Al-Alusi, berhati-hatilah dirimu dari beristighothah kepada Allah. Ya. Jadi dia kalau sudah genting, sudah tidak usah istighosah ke Allah, selain Allah, Allah tidak peduli sama kamu. Istighosah ke yang lain. Ini kata dia bikin saya merinding. Istighosah minta ke Nabi, minta ke malaikat, minta kemana. Justru orang mau istighosah kepada Allah sama mereka dilarang. Jangan. Allah tidak akan peduli sama kalian. Allah tidak dengerin. Allah mau azab, azab. Sudah, jangan minta sama Allah, minta sama yang lain. Jadi sama mereka terang-terangan dibikin tandingan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dikatakan oleh Al-Alusi. Jadi jangan-jangan Al-Alusi ini Wahabi juga berarti ya. Jadi ya begitulah tuduhan-tuduhan serampangan, ya asal tuduh saja. Naudzubillah. Padahal itu 700 tahun sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi itulah hakikatnya para jamaah sekalian. Dan juga para jamaah sekalian, Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini menjelaskan bahwasanya dalil-dalil yang sudah kita baca, ya, dan juga terutama kaidah yang keempat ini disebutkan oleh Syekh bahwasanya ada 10, ya, bentuk, ya, yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya kesyirikan di zaman sekarang lebih parah dari yang dulu. Kok bisa? Buktinya apa? Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin mau sebutkan buktinya sekarang. Yang pertama, kata beliau, orang-orang musyrik, ya, dulu. Ini disebutkan yang pertama, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada selain Allah saat keadaan santai-santai. Tapi saat keadaan genting mereka lah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sudah kita baca. Adapun sekarang, ya, mau lagi susah, mau lagi senep, lagi seneng, mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita para jemaah. Jadi ada seorang wanita di Irak, ini ahli sunnah di Irak, atau ya orang orang Syiah di Irak, ya, ketemu sama salah seorang di Saudi. Ketemu di salah satu negeri, di negeri luar, apa ketemu di salah satu, apa ada ketemu di Saudi atau ketemu di, ya, pokoknya tidak jauh dari situ. Ya, akhirnya mereka berjumpa antara Syiah, ya, perempuan sama ahli sunnah. Si Syiah ini, yang ahli sunnah ini bilang anak saya sakit apa apa tidak sembuh-sembuh apa gimana. Katanya si yang Syiah ini datang ke Karbala, katanya minta itu ada ke Abbas, katanya ke Hasan, ke Hussein atau ke pokoknya suruh datang lah di Karbala, kan tempatnya mereka itu beribadah, ya. Ada kuburannya Hasan, ya, ya, Hasan atau Hussein, maaf, kuburannya Hussein ya di Karbala, ya, kalau nggak salah, atau di Irak, Karbala di Irak. Minta sama Hussein Hasan ke kuburannya sana, minta. Katanya yang orang Saudi ini yang ahli sunnah bilang, kok ana harus jauh-jauh ke sana? Di kita di Saudi ada kuburan kakeknya, ada Nabi Muhammad. Tapi kami tidak minta-minta sama kuburannya. Kok jauh-jauh dari suruh ke Hasan sana? Di kami di sini ada kuburan kakeknya di Madinah. Ya, kami tidak mau minta-minta. Minta itu ke Allah, bukan ke Nabi, bukan ke malaikat. Ya, ya. Jadi mereka langsung kayak terdiam gitu. Iya juga ya, ada kuburan Rasulullah di sana. Kok jauh-jauh ke cucunya gitu. Jadi ya itulah para jamaah sekalian, itu yang terjadi. Jadi zaman sekarang mau lagi susah disuruh minta kepada selain Allah, lagi susah. Orang kafir dulu mintanya ke Allah kalau lagi susah. Kok tahu? Ya sudah ayatnya udah kita baca. Ya. Yang kedua para jamaah sekalian, bukti.
Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin yang kedua adalah annal awwalin kanu yad'una ma'allahi khalqan muqarrabina minan nabiyyina wal malaikah. Ya. Orang-orang terdahulu itu menyembah bersama sesembahan mereka kepada Allah, ya, orang-orang yang soleh yang mendekatkan dirinya kepada Allah atau untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Menyembah siapa? Orang-orang yang dekat sama Allah, nabi, malaikat, ya, orang-orang soleh, ya, yang sama mereka dianggap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan apa? Supaya jadi perantara. Ya. Oh ya, doa asjaran ahjaran laisat asih. Ya. Yang mana juga mereka, ya, kita tahu menyembah batu dan pohon-pohon. Namun orang-orang zaman sekarang, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yad'una ma Allah, bukan selain Allah, menyembah bersama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang al-fusaq wal fujjar, ya. Yang disembah itu orang-orang yang dikenal mungkin fasik, orang-orang fajir, minta tabarruk dan lain sebagainya, mungkin orang gila, nggak pakai baju, sampai rokokan, yaitu sama mereka dielulukan, dijadikan bahan untuk apa? Berwasilah, ya, atau dia sudah mati, ya, tahu padahal ahli maksiat, ya, suka tidak sholat misalkan, tapi dilulukan, diagungkan, mati, sudah mati diminta. Ya, bayangkan jemaah, apa tidak lebih parah? Ya, dan ini juga dijelaskan, ya, oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitab yang lain, ya, Kasyfus Syubhat wa bayyana tahaqquqa wuqu'ihi aslihu Muhammad bin Ismail As-San'ani fi Tathhir al-I'tiqad, dan juga disebutkan oleh Imam As-San'ani dalam kitabnya Tathhirul I'tiqad masalah-masalah seperti ini. Bahwasanya yang ternyata yang disembah, kalau orang dulu menyembah bersama Allah, ya, ada yang disembah lain itu nabi, malaikat, ya kan? Atau orang-orang soleh. Kalau yang sekarang disembah, yang diminta-mintain di kuburannya, siapa? Nyai-nyai yang di laut dan lain sebagainya, siapa? Pakai kemben gini, ya. Siapa para jemaah? Apa tidak lebih parah namanya? Ya. Bahkan jelas-jelas ada orang tidak sholat, ya, mungkin ahli zina, mungkin dukun, dan lain-lain. Ini kerjaannya orang-orang sekarang. Ya, naudzubillah min dzalik. Mereka yang disembah itu nabi, yang diminta, oh nabi tolong, ya, malaikat doa, orang-orang soleh, orang baik. Kalau mereka, kalau zaman sekarang enggak, ya, siapapun itu, semuanya digas. Ya, naudzubillah min dzalik. Yang keempat para jamaah sekalian, ya, itu yang ketiga tadi. Yang keempat, sorry, yang ketiga sekarang. Yang ketiga, bahwasanya annal awwalina ya'taqiduna anna ma hum alaihi mukhalifun da'watal anbiya'i war rusul. Orang-orang dulu, ya. Nah, yang ketiga, orang-orang dulu, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, saat mereka menyembah kepada selain Allah atau menyembah bersama Allah sesembahan yang lain, mereka itu sadar kalau bahwasanya mereka itu sedang menyelisihi para nabi dan rasul. Mereka tegas, nggak mau. Suruh sembah Allah, nggak mau. Ya. Makanya mereka bantah. Allah ceritakan dalam surat Shad ayat 5, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah nabi-nabi itu menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini hanya jadi satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Tapi pikir kita, tidak mungkin Tuhan-Tuhan banyak dijadiin satu, tidak mungkin. Jadi mereka terang-terangan menyelisih nabi. Mereka sadar itu, mereka tahu mereka sedang menyelisih para nabi dan rasul. Kalau zaman sekarang lebih parah. Kenapa? Mereka menyembah kepada bersama Allah yang lain, minta-minta, doa-doa kepada selain Allah, dan mereka mengatakan ini adalah ajarannya Nabi, ajarannya para Rasul. Apa tidak lebih parah namanya? Ya. Jadi sangat mengerikan para jamaah sekalian. Mereka orang-orang dulu tidak mau bilang la ilaha illallah, tak mau. Kenapa? Punya pendirian. Kalau saya ngomong la ilaha illallah, saya tidak boleh nyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh gabung-gabung dengan patung-patung itu. Tapi orang-orang yang datang di akhir-akhir, ya, yas'umu al-mutaakhirun annahum min ahliha. Orang-orang yang datang terakhir-terakhir menyatakan bahwasanya meskipun sudah nyembah kepada selain Allah, minta-minta sama ini, minta-minta sama itu, datang ke kuburan ini, datang ke kuburan sana, ya, mungkin datang takut sama pohon ini, lewat jembatan izin dulu sama
yang aneh-aneh kesyirikan yang dibuat, mereka mengatakan kami adalah ya, la ilaha illallah. Ya, kami la ilaha illallah. Ya, takbir takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, jadi ini dikatakan bahwasanya yang sekarang lebih parah. Yang dulu sadar diri, tidak mau. Sekarang lupa diri. Ya, tetap menyamakan dirinya, oh saya Islam, saya sama seperti ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal yang dikerjain lebih parah daripada yang dulu. Ya, kalau orang dulu tegas, ya tidak mau, tidak mau. Ya kami menyelisihi dakwahnya para nabi dan rasul. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, bahwasanya orang-orang musyrik yang dahulu kanu la yusyrikuna billahi fi syai'in minal mulki wat tasarrufil kulli al-'am. Ya, orang-orang musyrik ya, dulu itu kesyirikannya tidak di segala perkara, terutama ya perkara-perkara yang berkaitan dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya mengatur alam semesta, ya sifatnya umum yang sangat luas ya. Bal kanu yaquluna fi talbiyatihim, ya. Mereka suka bertalbiyah, ya orang-orang musyrik zaman dulu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Ya ini kata-kata yang mereka bilang membuktikan bahwasanya ya Allah memiliki semuanya, Allah yang mengatur alam semesta ini. Ya, mereka tidak mau berbuat syirik, tidak berbuat syirik dalam masalah ini. Mereka meyakini dengan benar. Ada pun orang-orang yang datang setelahnya disebutkan di sini, faja'alu liman yu'azzimunahu mulkan wa tasarrufan fil kaun. Seakan-akan mereka ini sudah yang disembah sama yang zaman sekarang, yang diagungkan. Seakan-akan mereka itu ya orang yang sangat agung, makhluk yang sangat agung, memiliki kekuasaan, bisa berbuat juga apa yang Allah bisa, yang Allah semestinya yang buat. Bisa lihat Lauhul Mahfud, bisa menggerakkan awan. Ini pawang-pawang hujan dan semisalnya. Ya apa tidak sama ini, sama yang begini-begini? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan kita ke pawang-pawang hujan, kita doa ke Mikail yang sama Allah dikasih tugas untuk mengatur awan ini, menurunkan hujan di sini, menurunkan di sana. Siapa yang Allah tugaskan? Mikail. Alaihissalam, malaikat Mikail. Kita tidak boleh doa ke Mikail, ya Mikail, ya Mikail, tidak boleh. Kita tidak boleh. Ya, padahal Mikail, kita tahu Mikail diizinkan sama Allah sudah. Ya gimana kita minta ke pawang-pawang hujan, jemaah? Ya, berlebihan sama manusia. Ya kita menganggap ada orang, ada makhluk yang bisa mengatur alam semesta semua mau dia. Wahada syirkun lam ta'rifhul jahiliyatil ula. Ini kesyirikan yang tidak pernah terjadi di zaman dulu. Tidak separah ini. Ya, mengerikan pada jamaah ini yang keempat. Ya, bahwasanya ya orang-orang zaman sekarang ini lebih ngeri daripada yang dulu dalam sisi ini, sampai ada orang yang bisa menyamai Allah dalam masalah rububiyah, dalam masalah mengatur alam semesta ini. Bisa memotong waktu. Dia sekarang lagi di Indonesia, tiba-tiba muncul ada di Saudi dalam detik yang sama. Wah, luar biasa. Mungkin malaikat kalah cepat sama dia. Sholat Jumat di Masjidil Haram katanya. Padahal di sini sholat Jumat di Masjidil Haram masih pagi. Tahu pulang dia bawa kurma. Allahu Akbar. Ya. Sama mereka ini diagung-agungkan, sama mereka ini dielu-elukan. Ya, ini berbahaya para jamaah sekalian. Ya. Poin yang keenam, atau poin yang kelima. Nah, orang-orang yang sekarang disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Utsaimin, qasadu ma'budati min dunillahi ala jihadil istiqlal. Mereka ya mengarahkan peribadatannya kepada selain Allah, itu mereka ya berdoa kepada selain Allah atau menyembah kepada selain Allah, menyembah apa menyembelih kepada selain Allah, yang mana sifatnya yang sama mereka sedang diagungkan ini berlepas, ya tidak ada hubungannya sama Allah. Bedanya sama yang dulu, mereka menyembah batu untuk apa? Untuk didekatkan ke Allah. Jadi tidak lepas sama Allah, masih ada hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini enggak, wah ini dia bisa
apa namanya, bisa memberi kita rezeki, bisa melancarkan. Tidak ada kaitannya sama Allah. Ya, ini mengerikan para jamaah sekalian. Contoh itu yang ada di salah satu kota yang ada di Indonesia. Ya, yang ada di selatan ya, di laut. Awas, harus taruh sesajen dan lain sebagainya. Tidak boleh pakai ini, tidak boleh pakai itu. Ya, apa ada? Oh, saya tidak boleh, saya mau kasih sesajen ini untuk mendekatkan diri saya kepada Allah. Apa ada seperti itu? Tidak ada. Orang musyrik dulu ya menyembah dengan Allah kepada menyembah yang lain, ya sama-sama mereka disamain sama Allah, itu untuk mendekatkan dirinya sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya bisa lebih dekat, supaya bisa dapat syafaat dari Allah. Itu sama Rasulullah disalahin. Gimana yang sekarang? Yang takut sama sesuatu, mengagungkan sesuatu, disanding sama Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia bisa memberi manfaat, beri mudarat. Tapi sama sekali putus, tidak ada hubungannya sama Allah sama sekali. Apakah ini tidak lebih parah namanya daripada eh, yang orang-orang terdahulu? Poin yang ini paham para jemaah? Coba anda mau tanya, paham tidak sama poin yang ini? Bisa ditulis di chat ya. Nah, paham atau tidak? Nah, paham ya, insya Allah ya. Kalau tidak paham, bilang aja. Nanti anda ulang. Jangan sampai salah paham nih, bahaya masalah akidah ini. Sekarang yang ke Toib. Jadi, poin yang kelima, ini poin yang kelima ya. Orang-orang di zamannya Rasulullah itu menyembah kepada selain Allah, menyembah berhala-berhalanya, itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Illa liqarribuna ila Allah zulfa ayatnya sudah kita baca. Ya, mana buduhum kami tidak menyembah mereka melainkan agar kami bisa lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala, sedekat-dekatnya. Jadi nyembah kepada selain Allah untuk didekatkan kepada Allah itu sama Nabi disalahin. Itu kerjaannya orang musyrik yang dulu. Sekarang nyembah kepada selain Allah, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, diletakkan seakan-akan dia bisa berbuat apa yang Allah buat. Tidak ada urusannya sama Allah sama sekali. Bukan untuk mendekatkan diri sama Allah. Karena murni betul-betul takut sama dia. Takut kena mudarat. Awas, kualat nanti. Tidak ada urusannya sama Allah sama sekali. Paham ya, Ma? Sudah paham? Dulu nyembah patung supaya bisa dekat sama Allah. Kalau sekarang nyembah kepada selain Allah, tidak ada urusannya sama Allah sama sekali. Murni saya minta sama dia. Ya, murni saya minta sama dia. Ya karena saya takut, takut kena kualat supaya rezeki banyak. Tidak ada urusan. Oh, karena saya mau dekatkan diri sama Allah. Tidak. Ya, yang sekarang lebih parah. Ya berarti itu yang bisa Anda jelaskan. Semoga bisa dipahami ya. Ada yang masih belum paham? Ah, baik. Baik, kalau paham, kita lanjut ke poin yang keberapa? Yang keenam sekarang. Bahwasanya, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, umumnya orang-orang musyrik zaman dahulu itu mereka syiriknya masalah uluhiyah, masalah peribadatan saja. Ya, wa huwa fi ghairiha qalil. Adapun yang lain-lain sedikit sekali. Ya, adapun sekarang, ya, adapun sekarang kesyirikan mereka sangat banyak. Uluhiyah, rububiyah, kesyirikan di asma wa sifat, dan yang lain-lain. Ya, sebagaimana yang Anda sebutkan tadi. Takut sama Nyai Fulan. Takut sama Wali Fulan, awas kualat. Ya. Minta sama ini, istighosa sama itu. Al-madad, madad, tolong bantuan, bantuan. Kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah bukan uluhiyah saja, ini sudah uluhiyah rububiyah. Yang mengerikan para jamaah sekalian. Ya, ini yang terjadi di zaman sekarang. Yang kedua para jamaah, atau yang setelahnya, yang ketujuh adalah orang-orang yang sekarang mereka mengatakan bahwasanya saat mereka ya menunjukkan peribadatannya kepada orang-orang soleh atau wali-wali, ya berdoa kepada mereka, minta-minta sama mereka, ya ini sama mereka, kalau mereka tidak melakukan itu, maka kata mereka, kita ini sudah menghina dan merendahkan mereka-mereka orang-orang soleh dan para wali-wali itu. Walam yakunil awwalun yadhkuruna hadza. Orang-orang dulu tidak pernah menyebutkan ini. Maksudnya apa?
Saat mereka tidak melakukan itu kepada orang-orang soleh mereka, kepada orang ya kepada wali-wali mereka misalkan, kata mereka ini kita menghina, merendahkan, tidak boleh. Kita harus gitu sama mereka-mereka. Ya, supaya jangan sampai kita merendahkan dan lain-lain. Ada pun orang-orang dulu tidak ada seperti itu. Ya, ini kebablasan yang terjadi di belakangan-belakangannya. Tidak ada di zaman kafir Quraisy ya atau di zamannya Rasulullah SAW. Dan juga yang kedelapan bahwasanya orang-orang terdahulu mereka mengakui kesyirikannya. Ya, bahwasanya ya mereka mengakui bahwasanya mereka itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala seperti talbiyah-talbiyah mereka ya yang mengandung kesyirikan ya yang mana menjelaskan bahwasanya mereka itu mengakui bahwasanya alam semesta semuanya milik Allah, tapi mereka peribadatannya apa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui kesyirikannya. Seperti tadi yang kita baca, labbaik, Allahumma labbaik, labbaik. Ya kepada Allah, labbaik. Dia bilang Allah, berarti Allah. Ya ada, mereka tahu. Labbaika la syarika laka, labbaik, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Illa syarikan huwa laka, tamliku huwa mamalak. Ya, kecuali persekutuan ya milikmu, tamliku huwa mamalak, yang engkau miliki dan yang dia miliki. Jadi subhanallah, ya ini terjadi di zaman dulu. Mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, ya tidak ada sekutu masalah itu kecuali ya urusan ibadah ini. Ada pun orang-orang terakhir ya tidak mengakui ya bahwasanya mereka berbuat syirik. Tidak sadar kalau mereka berbuat syirik. Ya. Usammuna raqbatahum ila mu'adhimin mahabbah. Mereka mengatakan ini cinta kita kepada orang-orang soleh. Ya, kita agungkan ini karena kita cinta. Mereka orang-orang kafir Quraisy dulu mengakui. Tapi kalau ini apa namanya orang-orang zaman yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, orang-orang terdahulu atau orang-orang yang datang belakangan tidak mengakui itu. Mereka bilang ini cinta, bukan syirik. Dulu itu mereka ngaku syirik. Ya, makanya bilang apa tadi? Illa syarikan huwalaka. Kecuali, ada kecualinya. Mereka mengakui. Ya, mereka mengakui bahwasanya ada persekutuan. Kalau ini enggak, ya mereka tidak mengakui. Inilah mahabbah, inilah cinta, kata orang-orang yang datang belakangan. Ini berbahaya para jamaah sekalian. Jelas ini lebih bahaya daripada yang terjadi di zaman dahulu. Dan juga disebutkan bahwasanya, ini poin yang ke-9, orang-orang musyrik yang terdahulu, kanu yarjuna alihatahum fi qadha. Mereka, ya orang-orang musyrik terdahulu berharap kepada berhala-berhala mereka untuk menyelesaikan hajat-hajat mereka urusan dunia saja. Ya, mungkin tak rezeki, anak, dan lain sebagainya, keselamatan lah. Ya, itu yang kebanyakan sama mereka diminta itu. Ya, menolak keburukan, misalkan orang ada yang hilang agar kembali, tapi mereka tidak minta urusan-urusan akhirat. Ya, sama berhala-berhala mereka. Karena juga dikatakan mereka mengingkari hari akhir. Adapun orang-orang yang zaman sekarang, mereka minta-minta ke yang sama mereka dipersekutukan kepada selain Allah, bahwa ijud dunia wal akhirah. Ya, urusan dunia dan akhirat. Ya, minta syafaat, ya, nanti di kuburan dan lain sebagainya. Kalau masuk kuburan supaya diselamatkan dan lain sebagainya, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang terjadi, yang kesyirikan yang terjadi di yang terakhir-terakhir. Adapun poin yang ke-10 bahwasanya orang-orang musyrik yang datang di awal-awal yang terdahulu, mereka mentakzim Allah Subhanahu wa taala, menjaga syiar-syiar Allah, salah satunya haji.
Ya, mereka tahu mereka berhaji meskipun dibumbui sama kesyirikan. Fakanu yu'adzimuna al-yamin billah. Ya mereka dulu kalau sumpah dengan nama Allah, wallahi, wallahi mereka bilang meskipun kadang-kadang wallat, mereka bilang demi Lata, Uzza misalkan. Tapi ada, mereka sebut nama Allah. Ya, dan mereka tahu Mekah itu kota suci. Doa di sana mustajab ya, ada Tuhannya Ka'bah. Ya, dan itu yang dikatakan oleh kakeknya Nabi ya. Ya saat Ka'bah diserang sama Abraha, ya nggak ada yang jaga Ka'bah. Katanya kakeknya Nabi, katanya Abdul Muttalib, katanya Abdul Muttalib, dia ada Tuhan yang jaga. Ada Tuhan yang jaga. Ya ada Allah SWT yang jaga Ka'bah. Tidak perlu saya ikut-ikut bela mau lawan kamu. Itu sudah ada Tuhan yang menjaga Ka'bah. Itu dia yakini Allah yang jaga Ka'bah. Ya, mereka ta'zim, memang agungkan syiar-syiar Allah SWT. Ada seperti itu. Ya, wa yu'iduna man 'adza billahi wa bi baitihi wa ya'taqiduna anna al-baital haram a'zam min buyuti asnamihim, dan mereka mengakui bahwasanya apa? Rumah mereka itu ya, atau Masjidil Haram itu lebih mulia daripada rumah-rumah mereka atau lebih mulia daripada patung-patung mereka. Itu keyakinan mereka. Tapi yang datang terakhir-terakhir, musyrik-musyrik yang terakhir, fa inna ahadahum yuksimu billahi shadiqan wa kadiban. Dulu mereka, orang-orang dulu, kalau sumpah dengan nama Allah, tidak mungkin mereka berani bohong. Tapi sekarang, sumpah dengan nama Allah, bohong. Ya, adapun suruh sumpah dengan wali-wali atau orang-orang dianggap sama mereka, ya diagungkan sama mereka, mereka tidak akan berani pakai namanya salah satu di antara mereka itu, yang sama mereka diagungkan, lalu mereka bohong, tidak berani. Berarti siapa yang sama mereka lebih diagungkan? Allah apa sesembahannya? Ya, ini bukti yang mengerikan bahwasanya orang-orang datang belakangan banyak yang kesyirikannya lebih dahsyat daripada orang-orang terdahulu. Dan juga mereka yu'iduna man adza bimu'zimihim au biturbatihi. Mereka terlalu mentakzim, ya, dengan apa meyakini bahwasanya mereka beriktikaf indal masyahid a'dhamu min al-ukufil masajid. Mereka beriktikaf di kuburan-kuburan wali-wali itu lebih baik daripada iktikaf di masjid. Makanya kalau Ramadan iktikaf di masjid sepi, kalau di kuburan penuh, ya. Beriktikaf di sana, berdiam diri di sana. Lebih khusyuk kalau di kuburan ya, di kuburan wali-walinya. Ya. Jadi ini yang terjadi pada jemaah sekalian. 10 poin yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang belum paham, kabarin aja di chat, nanti akan Ana eh, jelaskan lebih lanjut. Silakan. Alhamdulillah, kajian ini sudah selesai. 4 poin, kaidah Qawaidul Arba. Eh, Insya Allah bermanfaat buat kita. Ya, jika ada yang belum difahami, silahkan ditanya. Insya Allah akan Anda bantu.